pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya, Paulus Tangga. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, masa prakolonialisasi. Yang kedua, masa kolonial. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Dan yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Dan yang keenam, masa reformasi. Oke, saya akan membahas dan menjelaskan keenam pengertian dari sejarah sistem politik di Indonesia. Yang pertama, masa prakolonialisasi, yaitu sistem pemerintahan terbentuk monarki atau sistem kerajaan. Kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga. Keterlibatan militer saja sangat kuat karena pada masa itu adalah masa peperangan. Semua aparat negara pada masa itu sangat loyal kepada kerajaan. Yang kedua, masa kolonial, yaitu gaya politik divide et impera atau memecah belah. Elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hampir tidak ada disebabkan rasa takut. Keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas mudah sekali dikacaukan. Yang ketiga, masa demokrasi liberal, yaitu setelah dibubarkannya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Sejak tahun 1950, Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer atau liberal dengan mencontohkan parlementer barat, dan masa kini disebut demokrasi liberal. Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Sistem multipartai pada masa liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin, yaitu diberlakukan pada 5 Juli 1959, di mana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak Indonesia kala itu, yaitu ideologi nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Naskom. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau G30S, atau yang sering disebut dengan G30S PKI. Setelah mengambil alih dari Presiden Soekarno berdasarkan surat perintah yang 11 Maret atau Super Semar, Soeharto kemudian menjadi suksesor Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang kedua, dan secara resmi periode Orde Baru dan era demokrasi Pancasila dimulai. Dan yang keenam adalah masa reformasi, yaitu waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998. Peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari dekade, Indonesia mulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.